Halo teman-teman, selamat datang di MFAW 28. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat enemy ini bisa berpatroli di atas pijakannya untuk platformer 2D. Pertama, di sini saya sudah menyediakan enemy-nya. Di sini untuk grafiknya, enemy-nya, kemudian dan pijakan tanahnya ada dua ini. Kemudian di enemy juga sudah saya tambahkan rigid body 2D. Gravity-nya 0, terus freeze rotation-nya kita nyalakan, jadi dia tidak bisa berputar. Kemudian kasih collider, karena ini berbentuk lingkaran saya kasih circle collider. Kemudian untuk tanahnya juga pijakannya ini satu-satunya sudah saya kasih box collider, karena berbentuk kotak. Oke, pertama-tama kita ke enemy. Nah, kemudian kita buat script. Kita tulis patrol enemy. Kita buat new script, create and add. Kemudian kita buka scriptnya di Visual Studio atau monodevelop kalian bawaan Unity. Kita hapus yang tidak kita perlukan. Kemudian kita ketikkan beberapa script. Nah, pertama kita tulis private rigid body 2D RB. Kemudian kita ketikkan kecepatan geraknya. Nah, di startnya kita tuliskan kita akses RB-nya, rigid body-nya. Kemudian di update kita gerakkan playernya sesuai arahnya. Nah, pertama itu RB.velocity sama dengan new vector 2 kecepatan gerak, RB.velocity y. Kemudian kita kembali ke Unity. Nah, di enemy-nya ini, di script-nya kita kasihkan kecepatan geraknya misal 3. Nah, maka dia akan bergerak ke kanan. Nah, terus bagaimana cara dia bisa jika mengenai paling pinggir atau pojokannya platformernya, paling pinggir sendiri dia akan berbalik. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kita kembali scriptnya dan kita ketikkan beberapa script kembali. Nah, kemudian kita ketikkan nih, publik boolean berbalik. Nah, jadi kita akan membuat berbaliknya itu true atau salah. Nah, di void start kita tulis berbaliknya itu pertama itu true. Jadi dibuat berbalik itu true terlebih dahulu. Nah, kemudian di void update-nya kita rubah. Jika berbaliknya true, nah itu jika berbaliknya true, maka rb.velocity new vector 2 sama kayak tadi kecepatan gerak rb.velocity.y. Nah, dia akan bergerak ke kanan. Jika berbaliknya true, dia akan berjalan ke kanan. Nah, ketika berbaliknya salah, maka dia akan berjalan ke kiri. Nah, untuk mengganti berbaliknya benar atau salahnya, kita gunakan void on trigger. Nah, jadi ketika collision ini, on trigger ini, game object ini mengenai yang namanya memiliki tag itu balik, maka berbaliknya menjadi false atau dengan sebaliknya. Jadi ini maksudnya itu berbaliknya itu jika true, maka dia akan berubah menjadi false. Nah, jika berbaliknya false, dia akan berubah menjadi true. Untuk mengetahui game object ini tagnya balik, biar bisa berbalik, nah kita kembali ke Unity terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan buat sebuah collision yang tidak terlihat, biar supaya playernya bisa berbolak-balik. Nah, di sini kita buat yang namanya game object kosong. Nah, jadi di hierarki ini kita buat create game empty object, game object kosong. Kita namai yang namanya berbalik. Nah, berbalik ini kita kasih add komponennya yaitu collider. Kita buat box collider aja biar mudah. Nah, box collidernya itu triggernya kita nyalakan. Nah, inilah yang bisa membuat playernya biar bisa berbolak-balik. Jadi kita taruh box collider ini atau game object berbalik ini ke paling tepinya di platformernya. Nah, kita edit collidernya supaya agar bisa dikenai enemy-nya. Jadi kita buat tinggi seperti ini. Nah, kemudian tadi kan di script-nya ada compare tag. Jadi kita kembali script. Nah, game object dengan tagnya balik, maka kita buat tag balik di game object tersebut. Jadi tagnya ini, nah ini akan sudah ada balik. Nah, jika kalian belum memiliki tagnya ini,
kalian bisa add tag ini. Nah, di sini kalian tambahkan apa yang kalian mau tulis. Nah, di Visual Studio tadi atau yang di scriptnya tadi itu saya tulis balik seperti ini. B-nya besar, A-nya itu yang kecil. Kemudian kita kembali ke berbalik ini game objeknya. Nah, kemudian kita ubah tagnya menjadi baliknya ini. Penulisannya jangan sampai salah dengan yang ada di scriptnya ini. Di scriptnya ini jangan sampai salah. Nah, kemudian kita duplikat ini. Kita duplikat. Nah, kita pindahkan ke sisi yang sebelahnya. Nah, jadi ada dua game objek ini yang akan membuat enemy ini bisa berbolak-balik. Nah, maka dia akan berbolak-balik seperti ini. Jika mengenai ini dia akan berbalik, dan juga mengenai ini dia akan berbalik. Nah, ini face-nya kan atau view-nya dia tetap ke kanan. Nah, kita akan mengubah view-nya bisa ke kiri kanan ketika dia balik. Nah, kita kembali ke script-nya. Nah, kemudian kita ketikkan beberapa script. Nah, di sini saya tuliskan transform.rotation sama dengan quaternion.euler itu 0, 0, 0. Nah, untuk mengeceknya kalian bisa kembali ke Unity. Nah, kalian bisa pilih enemy-nya, kemudian kalian lihat rotasinya. Nah, ketika menghadap ke kanan itu 0, 0, 0. Nah, dia ketika menghadap ke kiri, Y-nya itu ganti 180. Jadi kita akan mengubah yang Y-nya ini dari 000 ke 180. Jadi di scriptnya ini nanti yang jika berbaliknya true atau geraknya ke kanan positif, dia akan 0, 180 Y-nya. Nah, kalau salah atau gerakannya ke kiri ini, dia akan berbalik juga rotasinya. Y-nya 180. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian bisa menggunakan enemy patrol ini di game-game kalian. Nah, di sini ada banyak kekurangan. Yang terutama ada kalian harus membuat yang namanya game objek kosong yang ada di kiri kanannya tadi. Di kiri kanannya ini, biar dia bisa berbalik. Nah, kalau game objeknya yang tanah ini berubah ukuran, maka kalian juga mengubah tempat ini. Tempat berbaliknya ini tadi. Atau game objek kosong ini yang membuat enemy-nya bisa berbolak-balik. Nah, ada lagi cara lain yaitu menggunakan regex. Saya akan menjelaskan di video saya yang selanjutnya. Nah, untuk video ini saya akhiri sampai sini. Nah, jika kalian ingin bertanya, silakan kunjungi media sosial saya atau kalian bisa berkomentar di bawah. Jika kalian ingin mensupport saya, kalian bisa mensubscribe saya atau kalian bisa mendukung saya lewat link yang ada di bawah. Terima kasih.